Terus kapan ya? Nggak tahu. Nah kalau itu jadi alasan terus, anak juga nggak di sini teman-teman. Nggak bisa jadi bagian top 15 nasional Oriflame Indonesia. Kalau masih alasan seperti itu. Nggak apa-apa kalau mau tepuk tangan boleh. Ya, jadi gimana dong anak? Tapi kan melewati hal seperti itu nggak mudah emang. Kalau mudah hadiahnya piring, ya. Tapi karena ini menantang, hadiahnya luar biasa Oriflame kasih. Terus gimana anak? Kalau anak-anak bilang gini, boleh dikurangin, jangan berhenti sama sekali. Karena ketika kita bilang, aku vakum mbak, wah itu ngebalikin semangatnya lagi, PR banget. Kurangin aja, aduh aku lagi sekarang punya anak belum ada pembantu. Gak apa-apa, lakuin yang bisa dilakuin. Aku kayaknya hanya bisa fokus sekian jam, just do it, lakuin, jangan berhenti. Nah konsistensi itu yang nanti akan membuahkan hasil, gitu ya. Dan pastinya kita harus punya keinginan untuk belajar. Ya tadi, ya ampun teman-teman, enak banget sih Oriflame tuh zaman sekarang ya. Tadi Kak Reza cerita, oh mau belajar wellness, bisa, nggak usah nungguin training aku, gaya banget. Oh sekarang ada SRPO, belajar aja dari handphone, gampang banget, enak banget. Zaman Ana dulu memulai Oriflame, ya teman-teman, paling nggak sampai level senior gold. Training itu datang ke kantor, ya, nggak datang ya nggak dapat ilmu. Sekarang semua udah YouTube, WhatsApp, aplikasi Oriflame yang luar biasa, ya. Tepuk tangan dulu buat Oriflame. Belum tentu perusahaan lain ada yang mau kasih gampang kayak gini. Terus masih excuse susah mbak Oriflame, tolong dong, ya. Nanti jadi strawberry kayak tadi Mbak Yudis bilang. Jadi pakai, belajar dan harus mau dinamis. Zaman anak nggak ada bikin konten. Ngapain bikin konten ya? Nggak ada dulu Reels, Instagram nggak ada. Sekarang udah ada. Terus harus gimana bisnisnya? Harus mau belajar, ya. Nggak apa-apa, nggak harus langsung jago. Terus tiba-tiba bikin konten terus, nggak juga. Adaptasi dengan zaman. Itu yang nanti bikin teman-teman akan punya jaringan yang dari generasi manapun. Punya yang ibu-ibu, punya yang ibu muda, yang masih kuliah. Suatu hari nanti teman-teman bisa ngerekrut yang benar-benar mungkin gen alpha yang sekarang masih bersalto-salto ya. Suatu hari ada di jaringan kita di masa depan, who knows. Yang penting beradaptasi dengan zaman, gitu ya. Dan menjadi leader yang terbaik semampu kita. Itu akan membantu kita membangun jaringan yang solid pastinya. Nah ini nih teman-teman, siapa yang selama pandemi kemarin sempat kena mental, serangan mental? Ya ampun mbak, aku ngedown banget selama pandemi ya. Yang selama pandemi bonusnya turun? Ya. Gak usah gini, kelihatan kok. Ngaku aja, saya. Downline-nya kabur? Saya. Bingung mau ngapain lagi di Oriflame? Saya. Nggak sendiri, nggak apa-apa ya teman-teman. It's okay kita udah ngelewatin itu, nggak apa-apa. Tapi lihat deh, sekarang semua udah mulai mau bangkit. Gimana biar bangkit kita lebih total? Gimana nih teman-teman? Ya, mulai berpikir positif. Teman-teman mikir tuh simple aja. Aku kemarin sempat ngobrol sama downline karena sekarang kita udah mau mulai colek-colek ya. Banyak banget yang keluhannya sama, mereka bilang gini. Ketika Madrid gitu ya, Jakarta gitu ya, Fashion World naik, faster title, bla bla bla, semua support Oriflame. Iya semangat. Tapi dalam hati mereka, dalam pikiran mereka itu kontradiktif. Mereka bilang, iya semangat. Di hati mereka gini, bisa lagi nggak ya aku? Emang aku bisa lagi nggak ya? Ngerasain nggak? Ngaku aja. Iya juga sih. Mulut mah bilangnya, go, semangat, luar biasa, gitu ya. Pas ke hati gini, aku bisa nggak ya? Masalahnya pas kemarin pandemi aku nih gagal. Aku nih pernah SM, aku turun. Aku nih director, aku turun. Aku nih ini, sekarang aku turun. Aku punya sepital segini, sekarang tinggal segini. Dan
kita mau maju, ini keseret, aduh, berat nih, masa yang kemarin sulit, mendamage nih di hati kita. Berpikir positif itu adalah salah satu obat yang paling mujarab, yang kalau kita mau pakai itu bisa bikin kita maju, ya. Tapi anak kan bisa tuh berpikir negatif, ya iyalah. Gimana sih kalau lagi mikir negatif tuh biar kita positif lagi? Kalau anak nih saat negatif itu lagi lewat ya, misalnya nih, terus bilang gini, karena juga dia mah gak jadi apa-apa di Oriflame, capek-capekin aja ngomong. Itu yang negatif bilang gitu. Anak bilang gini, batalkan, enggak gitu. Lagi ngomong sama downline, dia kan dulu kan PHP-in kamu terus, kok kamu ngomongin lagi, ngapain capek-capekin aja? Enggak, batalkan. Jadi tiap kali ada yang jelek yang lewat bilang, enggak, batalkan. Ibarat kata kalau itu komputer, abort gitu ya. Ini harus diatur teman-teman. Pikiran itu harus diatur. Mikir yang enak-enak aja. Ya, kenapa sih harus mikirin yang gak enak? Jadi kalau lagi mikir yang gak enak, langsung, kalau anak istighfar, astagfirullahaladzim, batalkan. Ya, pikir yang enak. Karena what you think is what you get. Semakin kita mikir, ya, bahwa iya ya kemarin aja udah capek-capek jadi SM langsung hancur nih jaringan karena pandemi. Ya mana bisa nanti aku maju lagi, nanti udah capek-capek kayak gitu begitu lagi. Ingat, jadi doa, ucapan juga doa. Atur teman-teman, ya. Dan teman-teman, kalau di sini Ana bilang present oriented itu adalah apa? Fokus sama yang sekarang lagi dilakuin. Ya teman-teman, fokus sama apa yang lagi, sekarang lagi mega explore, ya udah nikmatin. Aku lagi mega explore, aku semangat banget, udah itu nikmatin. Ya, downline yang di follow up gak order, downline yang kemarin bilang mau udahan, itu jangan dipikir dulu. Aku lagi mega explore, aku lagi cari semangat. Ya, masa lalu itu bisa diubah apa enggak? Gak bisa. Ya, kita nggak akan dapat kabar baru dari masa lalu, benar gak? Ngapain dipikirin terus? Biarin. Itu dolen-dolen yang pada bilang nggak mau lagi, biarin, lupain dulu. Aku kecewa banget mbak, dulu aku bantuin orang ini, sekarang dia udahan. Lupain teman-teman, itu kemarin. Aku sedih banget mbak, aku tuh pernah gold, sekarang jaringan aku tinggal 9%. Itu kemarin. Itu udah lewat, ya. Nggak akan bisa diubah. Terus ada nggak di ruangan ini yang bisa mastiin masa depan? Ada? Kalau ada mau dong? Nggak ada teman-teman. Jadi kenapa overthinking? Ntar udah capek-capek jatuh lagi. Ntar udah ngerekrut dia nggak jadi lagi. Nanti begini lagi, begitu lagi. Capek nggak usah Nggak ada yang bisa mastiin masa depan. Jadi ngapain pusingin? Boleh nggak overthinking? Boleh, overthinking yang baik-baik. Bayangin nanti di Madrid kayak apa, bayangin nanti kalau di Jakarta bawa doang 10 rasanya kayak apa, itu aja ya, nggak usah bayangin yang jelek-jelek gitu. Bisa berpikir positif teman-teman? Bisa. Mau dipraktekin setiap hari? Mau. Bismillah ya, nanti rasain sendiri efeknya. Terus gimana nih Nah? Udah kerja keras ya, udah semangat banget ngerekrut, itulah ya. Bagi flyer dari pagi sampai siang, belum dapet closing-nya. Semangatin downline, gak ada respon. Pokoknya gimana ya, aku udah ngelakuin kayak gini kok, tapi hasilnya gak sesuai sama yang aku pengen. Jadi nih teman-teman, kemarin Ana punya ada beberapa orang downline, dimana mereka ngeluh gitu ya. Mami, udah susah nih, kenapa sih kayak gini? Downline yang ini tuh dibilangin begini terus. Aduh Mami, kok Oriflame barangnya suka kosong? Aduh Mami, kok begini? Udah deh, aku pusing, aku kecewa. Nah saat dia udah tenang, Ana bilang gini. Kalau Ana kadang bilang gini, darling gitu ya, atau enggak, sayang, kamu bisa nggak sih mengontrol yang tadi kamu bilang? Maksudnya apa? Kita bisa nggak sih mengontrol hati orang lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita bisa kontrol stok barang Oriflame nggak? Kita bisa kontrol customer pasti beli atau tidak? Kenapa ngeluh sama hal yang kita nggak bisa kontrol tuh kenapa? Capek nggak sih? Capek.
ambil benang, potong, kasih air. Ana bilang, berdiriin benangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus keselnya ini kenapa nggak berdiri-berdiri? Ya ampun, kenapa? Capek sekali kalau kita ngerjain Oriflame kayak gitu, teman-teman. Artinya apa berarti? Fokus hanya pada yang bisa dikontrol aja. Siapa yang bisa? Diri sendiri. Siapa yang bisa kontrol diri kita kalau bukan kita? Nah, selama ini mostly banyak yang gak sadar kita yang dikontrol keadaan. Barang kosong, ngeluh. Downline gak semangat, ngeluh. Jualan susah, ngeluh, ya. Teman-teman, gak bisa sukses kalau gitu. Emang berat nah, berat. Tapi kalau bukan kita yang mau jalan lagi, maju lagi, siapa dong? Gak ada. Jadi kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol, ya. Baru aja tadi, orangnya ada di ruangan ini, tadi curhat sebelum acara. Mana ya? Aku turun level mami, aku harus gimana, aku bingung, aku ngeblank. Pusing, level sekian jadi level sekian. Itu gak bisa dikontrol, hasil tuh kita gak bisa kontrol. Yang bisa dikontrol adalah kita tanya sama diri kita, mau gak sih aku ngerekrut lagi? Mau gak aku membina lagi, ngajarin lagi cara order, ngambil WP, bayar orderan, motivasiin lagi. Semua jawabannya ada di tangan kita, bukan orang lain, ya. Jadi saat yang terjadi nggak sesuai sama harapan, klik tombol refresh, kita restart diri kita, langsung ya, bikin diri kita fokus sama apa. Oke, aku sekarang bisa ngelakuin apa, aku harus apa, sesimpel gitu ya. Nah, ini dia yang terakhir. Cinta sama produk Oriflame? Cinta lah, Oriflame gitu loh, ya. Coba sekarang anak tanya deh sama teman-teman di sini, ya. Bagus nggak sih produk Oriflame? Bagus lah. Bisa nggak produk Oriflame bersaing sama produk lokal maupun internasional? Halal? Udah sebagus ini produk kita, terus kita masih mau bilang susah? Susah mbak, orang maunya yang itu tuh yang di pinggir jalan. Gak bisa dong kita begitu, ya. Kita sebagai brand partner, kita yang harus tahu value Oriflame itu buat orang-orang seperti apa. Jadi bukan kita yang dikalahin sama customer kita di luar sana dengan membandingkan sama mungkin produk yang lain. Kalau Ana selalu bilang, ya banyak ya produk kecantikan.